Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 20 Juli 2023. Kali ini bersama saya Anissa Redi, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi diawali dari Padang Sidempuan. Kepolisian Resort Polres Padang Sidempuan melakukan penggerebekan kampung narkoba di Kelurahan Wek 2, Kota Padang Sidempuan. Pada penggerebekan ini, polisi menemukan alat bong dan sejumlah mancis yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Untuk membasmi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Padang Sidempuan, Kepolisian Resort Polres Padang Sidempuan menggerebek kampung narkoba di Silayang-Layang, Kelurahan Wek 2, Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Penggerebekan kampung narkoba dipimpin oleh Kapolres Padang Sidempuan, AKBP Dudung Setiawan, dengan menyisir beberapa lokasi yang kerap dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Adapun lokasi yang disisir petugas mulai dari pinggiran sungai hingga tempat pemakaman yang kerap dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan dan juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan juga ganja. Di lokasi, petugas juga menemukan tempat duduk yang terbuat dari papan dan langsung dibongkar petugas. Pada penggerebekan kampung narkoba ini, petugas tidak menemukan pelaku, hanya mendapatkan beberapa barang bukti seperti bong kertas, klip kecil berwarna putih, dan sejumlah mancis yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Tadi bahwasanya informasi-informasi dari masyarakat beberapa kantong narkoba tempat menggunakan narkoba ini di Padang Sidempuan cukup ramai. Salah satunya di lokasi ini sudah kita lakukan penyisiran. Mungkin apakah informasi bocor karena TKP-nya kita masuk ganggang dari ujung ke ujung sudah ada yang menginformasikan, mungkin akan kita evaluasi nantinya bagaimana caranya kita bisa jalan dan bisa betul-betul mendapatkan hasil. Pemirsa, warga Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipa, protes terhadap pemerintah disebabkan beberapa hari lalu seorang warga meninggal dunia terjatuh dari jembatan yang rusak. Dengan membentang poster yang bertuliskan keprihatinan warga akan kondisi jembatan di Desa Kayu Besar ini, warga merasa mereka bukan bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan merasa tidak membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga sampai hari ini jembatan tersebut tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Kondisi ini menjadikan warga protes terhadap jembatan rusak tersebut. Salah seorang warga, Rusman, mengatakan cukup khawatir dengan jembatan yang rusak dan telah menyebabkan salah seorang warga meninggal akibat terjatuh dari jembatan. Meskipun sudah berulang kali warga menyampaikan agar jembatan tersebut diperbaiki, namun hingga saat ini belum juga direspon oleh pemerintah setempat maupun pihak yang terkait. Puluhan warga sudah terluka akibat terjatuh dan sudah banyak yang patah tulang. Ia berharap kondisi ini jangan dibiarkan lebih lama lagi sehingga banyak menyebabkan korban jiwa. Sementara itu, Camat Bandar Kalipa Maninggar Manurung yang turut menenangkan warga yang kecewa atas kondisi tersebut mencoba terus berkoordinasi kepada PUPR Kabupaten dan juga Provinsi Sumatera Utara agar pada tahun ini jembatan tersebut segera diperbaiki. Kami sampaikan kepada PUPR, baik untuk kabupaten dan provinsi, jembatan ini mau diperbaiki segera. Kalau bisa tahun ini mungkin kemungkinan. Jadi upaya-upaya yang dapat kami kerjakan sudah kami upayakan. Jadi harapan kami kepada masyarakat supaya masyarakat nantinya sama-sama menjaga titik jembatan ini. Sementara itu pemirsa, pemerintah pusat akan membangun pusat kreasi destinasi pariwisata PKDP di Kabupaten Toba. Pembangunan areal bagi pelaku UMKM agar dapat mendorong produk UMKM seperti kria. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan untuk pembangunannya pemerintah sudah mengucurkan dana khusus sebesar hampir 6 miliar rupiah. Pembangunan akan dimulai pada 21 Juli 2023 dan dipastikan akan selesai pada tahun ini. Pihaknya mendapatkan dana alokasi khusus, dengan demikian produk UMKM akan berkembang dengan adanya kolaborasi antar sesama pelaku UMKM.
Sandiaga menyebutkan PKDP sebagai pusat kreativitas untuk destinasi wisata super prioritas ini menjadi etalase produk UMKM. Persiapan tersebut diharapkan mampu berkontribusi pada event berskala internasional seperti F1 Powerboat di tahun depan. Sandiaga juga mengatakan karena banyak permintaan dari pelaku UMKM di Danau Toba, maka akan dipastikan dibangun Creative Hub yang diharapkan dapat membantu F1 Powerboat tahun depan. Dengan demikian, penyerapan untuk lapangan kerja semakin banyak. Kemenpar menargetkan terbukanya lapangan kerja sebanyak 4,4 juta untuk tahun depan. Creative Hub di seluruh Indonesia mampu membuat lapangan kerja sebanyak 2,6 juta untuk tahun lalu. Mendapatkan dana alokasi khusus dan kita akan mulai membangun tanggal 21 Juli dan diharapkan selesai tahun ini, yaitu sebuah pusat kreasi destinasi pariwisata atau kita singkat PKDP. Nanti kita namakan adalah Tourism Creativity Center. Jadi pusat kreasi destinasi pariwisata ini kita harapkan juga menjadi etalase dari produk-produk ekonomi kreatif. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Meutia Hafid menghimbau warga Kota Tebing Tinggi agar tidak malu sebagai pelaku UMKM. Karena di masa pandemi beberapa tahun yang lalu, Indonesia sebagai salah satu negara yang berdampak kecil kondisi perekonomiannya. Hal tersebut disampaikan Meutia Hafid saat menyapa ratusan para ibu pelaku UMKM di Kota Tebing Tinggi. Pada kunjungannya tersebut, Meutia Hafid memperkenalkan dirinya sebagai perempuan pertama yang memimpin Komisi 1 yang membidangi pertahanan, komunikasi dan informatika, dan lain sebagainya. Untuk itu kita sebagai kaum perempuan jangan hanya berdiam diri, gunakan teknologi untuk membangkitkan UMKM dengan berjualan konvensional, seperti berjualan di pasar ataupun jualan online dengan menggunakan teknologi sekarang ini. Meutia Hafid menambahkan peran serta UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di masa pandemi. Dengan semangat UMKM terus berinovasi dan mampu menjaga stabilitas ekonomi di saat pandemi. Untuk itu, pelaku UMKM merupakan pahlawan ekonomi di Indonesia. Ada yang berpajak belanja, ada yang berjualan, ada yang ambil mungkin ya, yang jualan baju apa mengambil dia jual kembali, itu berputar uang sehingga negara ini sehat. Jadi jangan malu mengakui UMKM-nya sekecil apapun karena ibu-ibu adalah pahlawan ekonomi. Kalau enggak kita udah krisis, Bu. Negara-negara besar banyak yang krisis. Salah seorang tokoh masyarakat Kota Tebing Tinggi, Saiful Sunawa, meminta Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutia Hafid, agar membuat suatu keterampilan bagi anak-anak muda kampung ini, sehingga nantinya anak-anak bisa berkarya dan berdaya saing di zaman modern saat ini. Pemirsa, guna mewujudkan pemerintah pusat dan mendorong terciptanya pendidikan yang inklusif dan juga membuka kegiatan sosialisasi transisi PAUD dan SD yang menyenangkan sekaligus menguatkan komitmen bersama. Kunjungan Anita Tambunan Bunda PAUD bersama Musfika Kecamatan Hamparan Perak ke Taman Kanak-Kanak Rauda di Jalan Kelambir 5, Dusun 1, Desa Kelambir 5 Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan tim sosialisasi Pokja Bunda PAUD dan SD di Kabupaten Deli Serdang dalam rangka gerakan transisi PAUD dan SD turut mengundang Ketua Pokja Kabupaten Deli Serdang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Camat Hamparan Perak, beserta jajaran Kabid Pembinaan PAUD dan juga PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, serta para orang tua siswa dan siswi PAUD dan SD. Tim sosialisasi kerja Bunda PAUD Kabupaten Deli Serdang dalam rangka gerakan transisi PAUD ke sekolah dasar MPLS jenjang PAUD di TK Rauda. Kegiatan ini diisi berbagai persembahan tarian dari murid PAUD dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta lagu Mars Kabupaten Deli Serdang. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan bagi peserta didik baru untuk mengenalkan program diri dan sarana prasarana sekolah di Yayasan Taman Rauda Windayanti, TK Taman Rauda dan SD Plus Arya Misya. Alhamdulillah kami pada hari ini mengikuti kegiatan peresmian TK Rauda yang ada di Desa
mengambil 5 hafalan perak. Mudah-mudahan nanti TK ini bermanfaat bagi anak-anak di sini, supaya anak-anak ini juga nantinya menjadi anak percontohan yang bisa dibanggakan di daerah Papua. Transisi TK PAUD dan SD yang menyenangkan. Bunda PAUD Deli Serdang Yunita Asyari Tambunan mengatakan program ini benar-benar harus dapat direalisasikan Deli Serdang agar semakin banyak anak-anak yang sungguh-sungguh belajar dan juga menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan. MPLS juga membantu siswa-siswi beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya serta menambah motivasi dan semangat mengembangkan interaksi positif, menumbuhkan karakter pelajar Pancasila dan juga mengarahkan siswa sekaligus pembukaan MPLS secara resmi di Koordinator Pengawasan PAUD. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution kemarin menghadiri pengajian akbar di Kecamatan Medan Denai sekaligus menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Kehadiran Wali Kota Medan Bobi Nasution disambut Kepala Kantor Kemenak Kota Medan, Impun Siregar, Kepala Kua Medan Denai, Yakman Hulu, dan juga Camat Medan Denai Ananda Sulung Parlaungan, diiringi dengan marhaban. Pengajian akbar Kecamatan Medan Denai sekaligus menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah yang dihadiri ratusan jamaah berasal dari sejumlah pengajian, kaum ibu-ibu di Masjid Janatul Naim Tegal, Sari Mandala 3, Kecamatan Medan Denai. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengapresiasi mengangkat tema penguatan potensi umat Islam menuju masyarakat yang maju dan religius. Sejak awal dilantik menjadi orang nomor 1 di Kota Medan, ia berkomitmen untuk memajukan potensi umat Muslim dengan memakmurkan masjid sebagai tempat religius guna membangun masyarakat. Pergerakan Rasulullah di masjid menjadi tauladan bagi umat Muslim untuk beraktivitas mengkaji ilmu Islam, sekaligus pembelajaran kehidupan sosial, pemberdayaan ekonomi syariah. Dengan penguatan potensi umat Islam, masyarakat maju religius, sehingga Pemko Medan memiliki program strategis. Tadi saya sudah sampaikan yang program dari pemerintah kota ya, dari pemerintah kota itu kita buat masjid mandiri, tentunya untuk memajukan umat muslim yang maju dan religius itu harus dimulai dari masjid, pergerakan itu dari masjid. Nah ini harus kita kembalikan bagaimana Rasulullah dulu mengajarkan kita penggunaan masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi beberapa kegiatan ini harus bisa kita mulai dari masjid. Baik, nah ini yang kita harapkan bagaimana dalam rangka ke depan peningkatan penguatan potensi umat. Ya, yang pertama tentu organisasi ini sangat baik sekali dalam rangka untuk menuju Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Kita harapkan bahwa Masjid Taklim di Kota Medan ini ya lebih meningkatkan potensi seperti ekonomi umat. Ini ajang silaturahim, ya ajang silaturahim umat. Jadi dengan silaturahim ini bisa meningkatkan kerjasama yang baik, ya baik di ekonomi, begitu juga dalam silaturahim dalam rangka untuk meningkatkan kemajuan umat Islam di Kota Medan. Dalam kesempatan itu, Pemko Medan memberikan bantuan uang tunai serta perangkat sholat yang diharapkan memberi manfaat sehingga terwujudnya masyarakat yang maju dan religius. Sementara itu, pemirsa, merayakan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, Dinas Pendidikan Sumatera Utara melakukan zikir dan tausiah yang diikuti perwakilan sekolah yang ada di Sumatera Utara. Bertempat di Masjid Agung Medan, Dinas Pendidikan Sumatera Utara menggelar zikir dan tausiah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah pada Rabu siang. Zikir diikuti ribuan pelajar dari Sekolah Menengah Atas Sumatera Utara yang berlangsung cukup hikmat. Pada tausiahnya, Ustadz mengatakan pentingnya pendidikan Islam di kalangan pelajar. Para pelajar diharapkan lebih bijak dalam menggunakan handphone agar tidak menimbulkan hal-hal negatif, terlebih yang dilarang oleh agama Islam. Setelah mendengarkan ceramah, para siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz seputar agama Islam.
Bagi siswa yang bisa menjawab, diberikan hadiah oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Asren Nasution mengatakan, perayaan Tahun Baru Islam ini bertujuan dapat membangun semangat para siswa dan juga guru dalam proses belajar mengajar. Kepada para siswa diharapkan agar terus belajar dan memiliki budi pekerti yang baik kepada siapa saja. Yang diselenggarakan keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama kepala-kepala sekolah peserta didik yang ada di sekitar Medan dan sekitarnya ini dalam rangka pertama kita tentu menyambut memeriahkan salah satu hari besar Islam yakni 1 Muharram. Kita berharap melalui kegiatan yang kita laksanakan ini melalui zikir, tausiah dan doa membangun spirit anak-anak kita, membangun spirit guru-guru kita agar mereka punya optimisme untuk melakukan yang terbaik dalam seluruh proses belajar mengajar. Pemirsa, dalam rangka merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah, pemerintah daerah Mandeling Natal menggelar zikir, doa, dan pawai kendaraan dengan berkeliling di pusat kota Panjabungan bersama masyarakat. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Organisasi Pimpinan Daerah bersama masyarakat konvoi berkeliling kendaraan di wilayah Kecamatan Panjabungan, Mandeling Natal. Pawai kendaraan bersama ini diikuti dengan kendaraan hias seperti kendaraan Ka'bah, masjid, musik Gordang 9, diiringi dengan musik hatro. Konvoi kendaraan ini dilepas Sekretaris Daerah Mandeling Natal dari Pelaratan Masjid Agung Nur Ala Nur menuju pusat kota Panjabungan dan finish kembali ke Masjid Agung. Sebelum konvoi kendaraan terlebih dahulu mengikuti tablik akbar yang diisi dengan ceramah agama oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Mandeling Natal, Ustadz Muhammad Nasir. Ribuan jamaah zikir dan doa dengan kusuk mendengarkan pesan-pesan dari Ustadz Muhammad Nasir. Pada ceramah ini disampaikan tentang peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Ustadz Muhammad Nasir juga menghimbau masyarakat agar keberadaan LGBT dan peredaran narkoba di Mandeling Natal harus diberantas dari bumi Gordang 9 ini. Bupati Mandeling Muhammad Jakfar Sukairi Nasution mengatakan peringatan Tahun Baru Islam tahun ini lebih semarak dibandingkan tahun lalu. Masyarakat sangat antusias menyaksikan pawai obor. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam juga memiliki tahun baru. Momentum 1 Muharram ini kita jadikan sebuah pembenahan diri bersama diri agar kita lebih kuat menanamkan pendidikan kepada generasi muda kita. Kemudian kegiatan-kegiatan 1 Muharram agak beda dengan tahun kemarin. Ini bentuk dukungan dari semua lapisan masyarakat kita. Pemirsa, dalam perayaan 1 Muharram 2023 Masehi atau 1444 Hijriah, warga Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang membagikan 40 paket sembako kepada fakir miskin, anak yatim, dan juga kaum duafa. Malam menyambut datangnya 1 Muharram 1444 Hijriah, puluhan warga desa melakukan zikir dan doa bersama di musola dan masjid. Selain itu, untuk merayakannya, sejumlah warga yang tergabung dalam komunitas Kopi 86 membagikan sembako kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dan kaum duafa. Kepala Dusun 5 Sukardi mengatakan, kegiatan menyambut tahun Muharram ini dirangkai dengan berbagai kegiatan, yaitu zikir dan doa bersama yang dilakukan di musola Dusun 5 Desa Perdamaian. Sedangkan esok harinya dilaksanakan pembagian 40 paket sembako kepada fakir miskin, yatim piatu, dan juga kaum duafa secara serentak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada warga, khususnya warga Dusun 5. Kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan sedikit rezekinya dan anggota dari komunitas 86 yang sudah berusaha untuk menyisihkan rezekinya walaupun dengan keadaan yang minim. Kami tetap berusaha, mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada
para duafa dan fakir miskin dan yatim piatu ini bisa bermanfaat bagi mereka semua. Sementara itu, menurut tokoh masyarakat Budi Agus Susianto, dana kegiatan pembagian sembako kepada fakir miskin, yatim piatu, dan juga kaum duafa ini berasal dari warga desa Perdamaian dan juga sejumlah donatur. Kegiatan seperti ini sudah 3 kali dilakukan dan akan terus dilakukan pada setiap hari besar Islam. Kita menyambut bulan Muharram, kita mengadakan acara santunan untuk merasakan empati kehidupan masyarakat bawah. Kemudian setiap kita menyambut nisfu Sya'ban, jadi dalam setahun itu kita lakukan 2 kali, dan ini sudah memasuki pada tahun yang ketiga. Amin. Pemberian paket sembako yang diserahkan sekelompok warga ini dapat meringankan beban para penerimanya dan juga meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, ratusan umat muslim 3 Binanga Kabupaten Karo melaksanakan pawai taruf dengan gebyar madrasah oleh Kemenak Karo, MUI, dan Majelis Taklim serta perwiritan sekecamatan 3 Binanga dan ratusan siswa. Semarak Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah hingga ke pelosok Kabupaten Karo, seperti di halaman Pondok Pesantren Sirajul Huda 3 Binanga Kabupaten Karo. Rangkaian perayaan Tahun Baru diawali dengan pawai taruf. Pawai ini dilepas Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Kua Kemenak Karo bersama MUI, Kapolsek 3 Binanga beserta ratusan siswa sekolah madrasah dan juga Majelis Taklim Perwiritan. Dengan dinampingi para guru dan juga pengamanan Polsek 3 Binanga, gebyar madrasah pawai taruf Tahun Baru Hijriah kali ini bertemakan membangun generasi Islam yang berakhlak mulia, semangat dalam berhijriah sejak muda, bertujuan untuk mengenalkan kepada siswa atau generasi muda serta masyarakat umum akan datangnya Tahun Baru Hijriah. Dengan rute keliling Pasar 3 Binanga, Jalan Johar, Kuala Baru, dimeriahkan dengan drum band serta mengumandangkan takbir dan sholawat. Kepala Madrasah Sanawiyah Sirajul Huda 3 Binanga Supriyadi Nasution mengatakan, pawai ta'aruf ini sebagai syiar Islam mengenalkan kembali Tahun Baru Hijriah untuk memaknainya dengan rasa syukur. Hijriah ke arah yang lebih baik dari tahun sebelumnya, sekaligus meningkatkan jalinan tali silaturahmi antara masyarakat, ulama, dan umaro. Kegiatan kita ini adalah untuk menjalin ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan yang kuat di antara kita sesama muslim, khususnya kita di Madrasah Kecamatan 3 Binanga dan pada umumnya kita semua muslim yang ada di Kecamatan 3 Binanga. Selain pawai ta'aruf, gebyar madrasah peringkatan Tahun Baru Islam ini juga diisi dengan berbagai kegiatan untuk menambah semarak Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Pemirsa, ratusan jamaah Masjid Al-Musabihin menyemarakan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dengan gerak jalan santai sambil bersolawat. Gerak jalan santai sambil bersolawat diikuti ratusan jamaah yang tergabung dalam jemaah masjid dengan berjalan kaki setelah subuh atau Om Jakis di Masjid Al-Musabihin, Jalan Taman Setiabudi Indah, Medan Sunggal pada Rabu pagi. Gerak jalan santai ini selain diikuti oleh kalangan orang tua, juga turut diramaikan para pelajar. Makna dari Tahun Baru Islam ini mengingatkan masyarakat muslim pada perjuangan Nabi Muhammad, hijrah dari Mekah menuju Madinah. Untuk menjadi renungan bagi umat Islam tentang perjalanan hidup, mengintrospeksi diri dan juga melakukan taubat atas dosa yang diperbuat. Semarak Tahun Baru Islam dengan jalan santai dan bersolawat ini menjadi contoh teladan. Kegiatan ini dilakukan dengan berkeliling komplek lingkungan masjid sebagai menjalin silaturahmi antar umat dalam menyebarkan syiar Islam. Panitia pelaksana juga memberi kesempatan kepada para pelajar agar bersolawat dengan baik. Semarak Tahun Baru Islam ini diakhiri dengan pengundian door prize dan juga penyerahan piala bergilir dari Pangdam 1 Bukit Barisan. Kepada kelompok pelajar yang tampil terbaik pada gerak jalan ini dan juga bersolawat, BKM Masjid Al-Musabihin Jamaludin mengatakan, semarak Tahun Baru Islam ini dilaksanakan untuk memperkenalkan syiar Islam kepada generasi muda.
Jadi kita biasa menyiarkan tahun baru. Ini menyiarkan tahun baru Islam. Bagaimana caranya kita harus menyemarakkan Islam itu. Supaya Islam itu lebih dikenal di kalangan remaja, juga di kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Supaya syiar Islam itu berkembang terus. Orang tidak tahu bahwa 1 Muharram itu apa. Tapi ada seperti ini orang tuh, bahwa 1 Muharram itu adalah tahun barunya Islam. Pembina Omjakis Rahmat Syah menegaskan umat muslim harus bersatu dalam merayakan 1 Muharram sebagai ajang silaturahmi. Hari yang luar biasa nih yaitu 1 Muharram 1445 Hijriah. Ini menunjukkan kekompakan, kebersamaan pengurus semua pihak, meninggalkan embel-embel pangkat dan siapa dia. Kita bersatu bersama-sama merayakan 1 Muharram ini dengan baik. Selain jalan santai dan bersolawat, semarak tahun baru juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis di lingkungan masjid. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Anissa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.